Kami kagum akan kasih-Mu. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu menerima kami. Kasih-Mu mengangkat kami. Kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, hanya kasih-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu. Ora bata hara bata kaya raba shete gerebe araba. Kasih-Mu yang luar biasa itu ada saat ini Tuhan. Kasih Kristus itu yang menjamah setiap jemaat Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan alami kasih Kristus. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tak bernoda. Kasih yang akan memeluk engkau. Kasih yang akan mengangkat engkau. Kasih yang berkata bahwa engkau berharga bagi Yesus. Kasih yang akan memulihkan setiap keadaanmu. Hatimu yang kering. Hatimu yang udah gak lagi merasakan apa-apa ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Kasih Kristus itu akan memeluk engkau. Kirabata karabasyete kirebe arabaya Jesus. Kubakaya lama syete kirebe. Oh, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan Roh Kudus, berfirmanlah, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu dicurahkan lewat kebenaran-kebenaran-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan. Hadirat-Mu dimanifestasikan. Kirabata kaya rabasyata kaya rabaya rabas. Kirabaya rabaya 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 rabaya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama dengan tim pemuji, tim penyembah. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu dan katakan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Katakan berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Amin. Di tempat oh Roh Kudus, Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Holy Spirit, Rabaya Rabaya dengan minyak baru, dengan minyak baru. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan cara-Mu. Mulai dari belakang, kanan, kiri, tengah, sampai ke depan, terus sampai ke kami. Oh ya, di tempat ini berhembuslah Roh Kudus.
kudus tempat ini. Oh Roh Kudus, mari Roh Kudus. Koyo roh yang lembut, roh yang manis, Kaulah penghibur, Parakletos bagi kami. Gerejamu, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come. Fill this room, fill with your power, fill with your love. Kami rindu, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, ada sukacita, ada tarian, oh tangisan bahagia. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang murah hati, berbahagialah mereka karena mereka akan melihat Allah. Oh ya Urabila, baru, amin. Suami istri yang ada, kau bisa bergandengan tangan. Suami istri yang ada, kau bisa bergandengan tangan. Bergandengan tanganlah suami istri. Ada urapan Allah turun atas keluargamu. Ada anggur yang baru turun atas keluargamu. Ada kegairahan yang baru. Oh, rabadakaya rabadakaya. Engkau akan berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oh, ya. Oh, amin. Urapanmu mengalir atas keluarga-keluarga. Urapanmu mengalir atas pribadi. Generasi muda yang ada dibangkitkan, yang ada di gereja ini. Generasi muda dibangkitkan in the name of Jesus. Segala ikatan terlepas dalam nama Yesus. Segala belenggu terlepas dalam nama Yesus. Oh ya Urabila kami dengan indah lalu. Penuhilah Tuhan kami dengan hadirat-Mu.
adalah penolong yang sejati bagi kami. Kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami, lembutkan hati kami. Roh Kudus, Kau yang memeluk kami. Roh Kudus, apa yang Kau mau hari ini? Ini loh umat-Mu. Ini loh mempelai daripada Sang Bapa. Roh Kudus, lihat hati-hati yang kering hari ini. Hati-hati yang merindukan jamahan kasih. Roh Kudus, nyatakanlah isi hati-Mu. Kopahana masyitiha. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang membawa gereja-Mu untuk terus menerobos. Engkau yang membawa gereja-Mu berdiri teguh. Menjadi sebuah mercusuar bagi daerah ini. Terang daripada gereja-Mu akan terus menerangi BSD dan sekitarnya. Engkau mengurapi gereja-Mu, terus bergerak di dalam dimensi-dimensi roh yang lebih lagi. Perkara-perkara supranatural terjadi dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Saya adalah Pendeta Thomas Riwu, istri saya Maya Uniputi. Ya, mungkin Intana bisa berdiri, Intana. Saya rasa dia sudah cukup dikenal di tempat ini. Ya. Kami punya 3 anak, Sofia, Zoe, dan juga Christoph. Kami menggembalakan di sebuah gereja lokal GBI Rock Citra Raya. Citra Raya itu ada singkatannya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Jadi cinta kita kepada Tuhan harus terus bergelora. Nah, saya dan istri saya sudah 9 tahun lebih, tahun depan kami masuk ke 10 tahun menggembalakan di Citra Raya. Sampai kapan nggak tahu, mana-mana Tuhan panggil. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Tadi di ibadah pertama saya menyampaikan tentang medan peperangan yang sesungguhnya. Medan peperangan yang sesungguhnya itu ada di area pikiran. Ketika kita bisa menang di area pikiran kita, maka kita akan menang di dalam medan peperangan kehidupan kita. Ketika kita sudah bisa menang di dalam area pikiran kita, maka saya percaya area pikiran kita akan bukan menjadi pikirannya Thomas lagi, tapi menjadi pikirannya Kristus. Makanya Jesus at the center itu betul-betul harus terjadi dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang tadi pagi, saya percaya ada di YouTube, silahkan didengarkan. Nah, kali ini pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Tetapi manusia duniawi, perhatikan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi memang manusia duniawi kita nggak akan pernah bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu tidak dapat dinilai secara rohani. Judul perikop dalam 1 Korintus 2 ayat 14 ini adalah hikmat yang benar. Hikmat yang benar muncul dari pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang benar akan membawa kita takut akan Tuhan. Jadi permulaan hikmat itu betul-betul memang firman Tuhan katakan takut akan Tuhan. Nah, di dalam kita mengerti bagaimana kita punya pengenalan yang benar, bagaimana kita bisa punya hikmat yang benar yang daripada Allah, kita harus memahaminya dengan cara yang rohani. Ibaratnya kita ini sedang melakukan kegiatan rohani, maka yang harus kita lakukan dalam melakukan kegiatan rohani dengan cara-cara rohani. Katakan yang saya ucapkan, saya percaya bahwa saya sedang melakukan kegiatan rohani. Yang mana caranya pun harus rohani. Bukan rohana. Nah, itu dia.
Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita akan mengerti isi hatinya Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 bagian yang terakhir dikatakan, kami mau menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, itu memang benar adanya. Bahwa untuk kita bisa melihat perkara rohani, diperlukan pikiran Kristus. Karena dengan pikiran Kristus kita akan mampu melihat dari sudut pandangnya Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau kita melihat perkara rohani dengan sisi manusia jasmani kita akan berkata gendeng ini. Bagaimana mungkin 5 roti dengan 2 ikan bisa membuat mujizat. Betul? Bagaimana air liur, air ludah bisa dipakai untuk mencelikan mata orang yang buta. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati 4 hari di dalam kubur bisa dibangkitkan. Tradisi Yahudi, mereka percaya orang itu baru sungguh-sungguh mati setelah hari ketiga. Itu dalam tradisi Yahudi. Makanya Yesus baru bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga. Supaya apa? Yesus mau mempertontonkan kepada orang Yahudi bahwa dia bukan mati suri. Dia bukan mati yang lain. Tapi dia betul-betul mati. Nyawanya hilang. Baru hari ketiga dia bangkit. Yang luar biasa siapa lagi? Lazarus dibangkitkan pada hari keberapa? Hari keempat. Kenapa Yesus membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat? Karena di situ Yesus mau menunjukkan bahwa ada kuasa sampai dengan saat ini. Kok nggak ada yang amin? Amin. Masih ada kuasa sampai dengan hari ini. Makanya kalau orang nggak punya pikiran Kristus, cara pandangnya adalah cara pandang duniawi. Dia akan berkata, ya nasib, mengapa begini? Ya, itu. No, hidup kita tidak ditentukan oleh nasib kita. Coba lihat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Telapak tanganmu maksud saya Bapak Ibu. Ada huruf apa di situ? Ada huruf apa di situ? Saya ada huruf M. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Ada yang hurufnya V. Engkau victory bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat dari sudut pandangnya Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau kita punya pikirannya Kristus, kita bisa melihat dengan sudut pandangnya Kristus. Dan apa yang Rasul Paulus katakan juga dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi, bahwa pikiran kita, pikiran jasmani, pikiran duniawi kita harus ditawan, harus dibelenggu, bahkan dikalahkan dengan yang namanya pikiran Kristus. Karena kalau pikiran kita ini nggak kita belenggu, nggak kita tawan. Tadi di ibadah pertama saya mengatakan, ini bisa liar ini pikiran kita. Kita bisa asumsi-asumsi yang nggak jelas. Ketika saya berkata kepada Ibu Elizabeth, Bu, aku lihat suamimu lagi gandeng cewek. Ya, kalau Ibu Elizabeth dia nggak dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka dia akan mudah percaya. Yang ngomong pendeta, yang ngomong juga sama-sama gembala. Kok bisa suamiku gandeng cewek? Padahal betul Pak Stephen lagi gandeng cewek. Dan cewek yang dia gandeng adalah putri yang dia kasihi. Haleluya. Engkau mulai tadi melihat saya, loh kenapa dengan gembala saya? Itu hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, pikiran kita harus ditawan, harus dibelenggu, harus dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berkata, iblis apapun namanya, yang menyerang kita itu ada di bawah kaki kita. Iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Saya mau katakan dia itu kayak keset yang kita injak-injak terus. Dia itu nggak berarti, nggak ada gunanya. Makanya itu kita harus punya pikiran Kristus. Waktu Rasul Paulus mengatakan hal ini, Rasul Paulus sedang menegaskan yang pertama, orang yang dewasa dalam kerohanian akan punya pikirannya Kristus. Ada lagu yang berkata, berikanku hati seperti hatimu. Ya, sama seperti tadi perjanjiannya Mas ya.
Kalau istri saya kalau nyanyi kan tahu, F, G. Saya orang Jawa, lahir di Semarang, ada keturunan Arab. Kalau bisa nyanyi, puji Tuhan, alhamdulillah. Asik. Pemain musiknya keren loh Pak. Tepuk tangan dulu dong buat tim pemuji di gereja ini, keren. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu berjalan dalam rencanamu. Berikan ku coba jujur, kita ke gereja kita sering minta apa sama Tuhan? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan tagihan udah banyak Tuhan. Tagihan banyak karena banyak healing. Ngerti maksud saya? Terlalu banyak healing kemana-mana, gesek terus. Hanya pulang-pulang pusing mikiri tagihan. Orang-orang Indonesia ini memang orang-orang yang kaya diberkati Tuhan memang Pak Gembala. Setiap kali saya bawa rombongan ke Israel, itu kan interdenominasi, GPIB, Katolik, Gemim, semua saya bawa itu dalam satu grup. Itu orang Indonesia itu setiap kali ke Israel, pasti yang dipikirkan apa? Belanja, shopping terus. Ya puji Tuhan lah ya. Tapi kita di gereja kadang-kadang kita lebih minta berkat secara materi daripada kita berkata, berikan aku hatimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harta benda tidak kita bawa mati. Tapi ketika kita minta hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak salah dengan berkat. Jadi Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa apa? Orang yang dewasa dalam kerohanian akan punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus, yang kedua, pikiran Kristus harus lebih dominan, berkuasa daripada pikiran manusia kita. Maaf, Bapak yang di depan saya ini siapa? Boleh tahu namanya Pak? Pak Taufik. Pak Taufik. Ketika Taufik. Nolvin. Oh, maaf Pak Nolvin. Saya ini tinggal lama di Pulau Lombok, kebanyakan makan kangkung. Zat besinya tinggi ternyata kangkung Lombok. Ya, jadi memang ada masalah di pendengaran. Pak Nolvin. Ketika kita punya pikiran Kristus itu harus lebih berkuasa daripada pikiran manusia kita. Waktu Pak Nolvin dengar firman Tuhan, mungkin dia pakai bahasa tubuh yang bagi saya kurang menyenangkan bagi saya. Kalau saya nggak punya pikiran Kristus, saya bisa benci loh sama Pak Nolvin. Betul nggak? Padahal mungkin dia gerak ke sana kemari, mungkin dia sedang punya area masalah di bagian pantatnya dia. Mungkin ada apa gitu yang membuat dia goyang-goyang, tidak enak gitu ya. Orang yang punya pikiran Kristus itu harus lebih dominan, harus lebih berkuasa daripada pikiran manusia kita. Makanya itu kalau bicara tentang pikiran Kristus, saya mau katakan, pikiran Kristus bukanlah sebuah angan-angan atau mimpi siang bolong. Tahu nggak angan-angan Bapak Ibu? Tahu nggak angan-angan? Sesuatu yang pengen dicapai, tapi belum tentu bisa dicapai. Makanya ada lagu yang berkata, andai aku jadi orang kaya. Andai aku jadi konglomerat. Kalau engkau nggak pernah kerja, nggak pernah jujur, nggak pernah betul-betul bayar harga, ngandalin Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa diberkati Tuhan? Pak, bukankah Tuhan berkata kita harus diberkati pada saat kita tidur? Nah, ini yang bahaya, pakai ayat firman Tuhan dengan tafsirnya salah. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, bahwa pikiran Kristus bukanlah angan-angan, pikiran Kristus bukanlah suatu hal yang mimpi di siang bolong, tapi pikiran Kristus, tolong perhatikan, adalah kebutuhan utama. Katakan kebutuhan utama. Yes.
Pikiran Kristus adalah kebutuhan utama supaya kita mengerti posisi kita di dalam Tuhan siapa. Sekarang pertanyaannya, posisi kita di dalam Tuhan siapa, Pak? Singkat saja. Pertama, engkau berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Engkau berharga bagi Tuhan. Pak, rumah saya cuma 2x2. Even rumahmu cuma 2x2, engkau tetap berharga buat Tuhan Yesus. Pak, gaji saya tanggal 4 sudah koma. Oh bagus, tanggal 4 itu, gaji 4 itu berarti sudah di atas UMR. Kalau nggak salah UMR Tangerang kan 4,2 ya. Udah bagus. Enggak, maksudnya setiap tanggal 4 hidup saya sudah koma, Pak Pendeta. Engkau tetap berharga. Masih untung tanggal 4. Kadang-kadang ada orang lain gaji cuma numpang lewat. Wes gitu saja. Masuk ke rekening habis itu sudah lewat, kepake yang lain. Engkau berharga. Kemudian siapa posisi kita di dalam Tuhan? Yang kedua, kita adalah orang yang kaya, diberkati. Katakan amin. Wah, diberkati semua banyak yang kepingin. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang kaya raya. Kita punya Raja di atas segala raja yang empunya segala alam semesta ini. Dan kita adalah putra-putri daripada Sang Raja. Jadi dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang kaya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, kita adalah orang-orang yang kuat. Yang ketiga, yang keempat, kita adalah orang-orang yang mampu. Yang berikutnya, kita adalah orang-orang yang spesial. Ada orang yang minder. Aduh Pak, hidung saya mancung tapi mancungnya ke dalam. Bersyukur mancungnya ke dalam. Yang penting lubangnya masih tetap di bawah. Kalau lubangnya menghadap ke atas, kasihan waktu hujan. Yang dipayungi hidungnya. Engkau spesial. Dulu saya nggak merasa diri saya spesial. Karena saya masih ingat dulu Pak, ketika saya masih anak-anak, masih SD, SMP, saya minder. Kenapa saya minder? Saya diejek-ejek sama teman saya, banci. Padahal saya nggak pernah melambai begini, nggak pernah loh. Betul, saya nggak pernah. Saya benar-benar laki-laki, tapi kenapa saya dibilang banci? Ternyata teman-teman saya bilang gini, kamu tuh ya, maaf, pantatmu tuh terlalu besar untuk tipe laki-laki katanya dia. Minder saya dibilang banci. Minder saya Bapak Ibu Saudara. Saya merasa diri saya, aduh kenapa ya kok gue dibilang banci ya. Sampai saya mengerti bahwa saya ini berharga di hadapan Tuhan. Saya ini spesial di hadapan Tuhan. Ketika saya sudah bertobat, saya tahu posisi saya di hadapan Tuhan. Saya berkata enggak apa-apa, pantatku gede. Tetap lebih seksi daripada pantatnya Jennifer Lopez. Saya cuma mau katakan kita spesial. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah apa? Bangsa yang kudus. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita akan bisa memahami ini. Makanya itu saya katakan, pikiran Kristus adalah kebutuhan utama agar kita sadar betapa sangat bernilai dan berharganya kita. Wow. Ciri pikiran Kristus yang pertama adalah apa? Matius 9 ayat yang keempat. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ciri pikiran Kristus yang pertama adalah apa? Akan membuat kita menjadi dewasa dalam kita bersikap dan dalam kita bertindak. Jemaat Tuhan, saya tadi lihat visi, saya lihat misi, sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita terus berjuang supaya visi dan misi yang Tuhan taruh di gereja ini menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu apa? Milikilah pikiran Kristus yang membawa engkau menjadi dewasa dalam engkau bersikap dan dalam engkau bertindak. Hanya orang yang dewasa lah yang akan dipertunangkan dengan Kristus. Hanya orang yang dewasa secara kerohaniannya lah yang akan diberikan tanggung jawab oleh Kristus. Jadi ketika engkau melihat yang lain lebih dipercaya, engkau melihat yang lain lebih diberikan tanggung jawab, enggak usah iri. Cek dulu dalam dirimu apa yang masih kurang. Karena saya percaya, saya seorang bapak, saya punya 3 anak. Saya nggak mungkin serahkan kunci mobil saya kepada anak-anak saya. Karena anak-anak saya masih belum usianya untuk mereka bisa bawa mobil. Saya nggak akan kasih tanggung jawab kunci mobil. Kemudian saya katakan tolong antar mami ke pasar, antar mami pelayanan. Enggak. Karena mereka masih anak. Saya cuma mau katakan kalau di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita sudah menjadi dewasa dalam kita bersikap, dalam kita bertindak, maka saya percaya tanggung jawab demi tanggung jawab akan Tuhan berikan kepada kita. Jangan jadi orang yang seperti punya 1 talenta,
yang menguburkan talentanya. No. Memang kau saat ini hanya diberikan satu talenta, tapi jadilah dewasa di dalam talenta itu. Jadilah bertanggung jawab dalam talenta itu. Jadilah bertindak dengan benar, supaya satu talenta itu bisa berkembang. Katakan amin. Ya. Kalau orang dewasa dalam bersikap, dalam bertindak, dia nggak akan iri hati. Pak Gembala kok cuma percayakan dia lah, kok aku nggak dipercayakan. Cek, 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 apa yang masih kurang. Sebelum saya mengembalakan di Citra Raya, saya pegang 2 pelayanan di Four Seasons dan di KGC FX. Di KGC FX ada 3 pemimpin, salah satunya saya. Gembalanya waktu itu adalah pendeta Roni Daud Simeon. Singkat cerita, di antara rekan saya yang 2 ini muncul pertanyaan. Waduh, ini Pak Roni akan menyerahkan. Beliau nggak akan jadi gembala di sini. Siapa ini jadi gembala? Siapa nih? Waduh, siapa ini jadi gembala? Mulai ribut yang 2. Waduh, siapa yang jadi gembala? Kamu jadi gembala. Oh, harusnya aku jadi gembala. Oh, nggak bisa. Wow, ribut. Saya perhatikan teman saya yang 2 ini mulai ribut jadi gembala. Siapa yang akan dipercayakan? Saya cuma katakan kepada 2 rekan saya ini, udahlah, siapapun jadi gembala kita dukung dia. Siapapun yang dipilih, berarti orang itu yang dilihat oleh pemimpin kita, dia mampu melakukan itu. Saya percaya orang yang dewasa dalam kerohanian, dia akan bersikap dan bertindak dengan cara-cara kebenaran Kristus. Yang kedua, pikiran Kristus akan mengajarkan kita apa? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ini yang saya katakan tadi, melihat segala perkara dari sudut pandang Kristus. Kenapa ya dia begini ya? Kenapa ya dia begini ya? Ketika ada seseorang jatuh dalam dosa, jangan langsung dihakimi. Kamu sih gak kasih perpuluhan. Makanya setia kasih perpuluhan. Ketika orang jatuh dalam dosa, jangan dihakimi Bapak Ibu Saudara. Ketika orang jatuh dalam dosa, justru kita harus datangi dia. It's okay. Saya pernah gagal. Saya pernah ngalami kejatuhan seperti yang kamu alami. Ayo, kamu harus bangkit. Kamu pasti bisa. Lihat dari sudut pandangnya Kristus. Yang ketiga, Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai yang 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow. Orang yang punya pikiran Kristus, dia mau, perhatikan, dia mau melihat apa yang masih kurang dalam diri kita. Orang yang punya pikiran Kristus, dia enggak akan tulis kekurangan si A, si B ini. Tapi dia akan berani melihat, oh aku masih kurang di sini. Makanya ada lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Saya ini orangnya gak sabaran. Dan saya bersyukur saya menikah dengan wanita yang sabarnya minta ampun. Kalau saya lihat sesuatu saya kepingin. Ini dulu ketika saya belum bertobat. Kalau saya lihat sesuatu, saya kepingin. Saya lihat saya nggak mampu untuk memiliki itu. Maka saya akan memikirkan segala cara untuk saya bisa ambil yang saya mau. Segala cara, nyuri pun saya lakukan. Itulah dulu saya. Ketika saya sudah bertobat, nyurinya udah nggak dilakukan lagi. Tapi nggak sabarannya masih ada. Kalau saya pengen sesuatu, saya mulai rayu istri saya. Boleh gak aku pengen ini? Karena bendahara di rumah dia soalnya. Main Q-nya dia. Jadi harus ada ACC dulu. Keuangan mau keluar gitu. Tapi saya tahu itu sesuatu yang salah. Sampai saya satu titik.
Ketika saya pingin sesuatu, saya belajar untuk saya bisa mengontrol keinginan saya. Enggak semua hal harus saya miliki. Enggak semua barang harus saya miliki. Saya cuma mau katakan buat setiap kita, ayo cek diri kita, yuk apa yang masih kurang. Dulu saya orangnya kepahitan. Gimana enggak kepahitan Bapak Ibu Saudara? Saya lahir di keluarga non-Kristen. Seperti yang saya katakan tadi. Abah saya biasa main judi. Usia 7-8 tahun, saya pernah disuruh ngemis di pinggir jalan sama abah saya, sama kakak-kakak saya. Cari uang, kami ngemis di pinggir jalan, malam-malam. Dapat uang, kami bawa pulang, kasih ke abah. Harapannya abah bisa, bagus puji Tuhan, bukan puji Tuhan ya, belum Kristen soalnya. Ya bagus, bisa kasih pujian lah kepada kami. Tapi apa yang abah saya lakukan? Kami justru dipukulin, goblok, plak, plak, plak. Kenapa cuma dapat segini? Cari uang lagi. Itulah saya dulu. Mama saya di KDRT sama abah. Singkat cerita mama saya cerai, nikah lagi. Ketemulah orang Kupang, Sabu, makanya saya pakai Fam Riwu, Thomas Riwu. Saya berpikir, wah ini bapakku sing kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ternyata enggak juga. Orang Kristen tapi masih kejawen. Petruk Semar Gareng. Setiap malam Jumat Kliwon dia mandiin keris. Itulah papa saya dulu sebelum bertobat. Tugas saya kalau papa saya ada di dalam kamar. Ya setiap malam Jumat Kliwon. Saya ketok pintu kamarnya. Saya taruh makanan di depan pintu kamar. Kemudian saya harus segera lari meninggalkan kamar. Karena apa? Karena dia sudah berpesan. Waktu saya keluar, kamu nggak boleh saya lihat. Kamu harus pergi. Itulah papa saya. Satu kali di kota Surabaya, kami dikejar sama polisi naik sepeda motor. Hanya kami berdua, papa yang nyetir, saya di sebelahnya. Waktu itu saya masih kelas 6 SD atau 6 SD kali. Tiba-tiba dari kaca spion itu papa saya bilang gini, jatuh. Polisi di belakang tiba-tiba jatuh yang naik motor. Jebrak. Dalam hati saya, bapakku sakti. Keren ini bapakku nih. Tapi satu hal yang mengecewakan buat saya adalah apa? Ketika satu kali dia ngejar saya di jalanan kota Surabaya. Orang Surabaya kalau saya sebut Manoan Mukti pasti tahu. Karena kami waktu itu tinggal di Manoan Mukti. Jalanan raya di Manoan Mukti pada waktu itu. Papa Riwu saya ngejar saya dan dia berkata, maling, maling, maling. Hati saya terluka. Hati saya terluka. Saya dulu orang yang kepahitan karena saya punya sebab, saya punya alasan latar belakang saya. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, saya belajar untuk melihat apa yang masih kurang dalam diri kita. It's not easy. Menilai orang lain jauh lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Betul? Makanya kadang-kadang suami istri waktu engkau dengar firman ya, jangan bilang gini, tuh ma, tuh buat kamu ma. Tuh pa, tuh buat kamu pa. Justru waktu kita dengar firman, suami istri harus berani berkata, yes, ini buat kami, keluarga kami. Lihat yang masih kurang dalam diri kita. Kalau engkau punya pikiran Kristus, engkau bisa melihat itu. Yang berikutnya yang keempat. Tetapi jawabnya, Markus 6 ayat 37. Kamu harus memberi mereka makan. Wow. Orang yang punya pikiran Kristus, dia bisa memikirkan kepentingan orang lain. Saya percaya menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama itu sangat mudah untuk kita lakukan. Kalau semua jemaat belajar bukan lagi is about me, tapi semua karena jiwa-jiwa. Pikirkan jiwa-jiwa. Haleluya. Ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya berkata, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Orang yang punya pikiran Kristus, dia akan tahu bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan keselamatan. Tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Pak Gembala. Tantangan kita di akhir zaman ini adalah apa? Ketika kita ada dalam zona nyaman kita. Itu tantangan kita. Makanya kita harus belajar melihat keluar. Saya berdoa biarkan kita semua belajar mementingkan kepentingan orang lain.
Saya ada statement ini, waktu pikiran Kristus berhasil menaklukkan pikiran kita, maka nggak akan ada kekecewaan, nggak akan ada keraguan-raguan akan kuasa Tuhan. Waktu pikiran Kristus ada dalam diri kita, mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak oh Tuhan, yes, lah hidup ini, oh Yesus, ku letakkan pada mesbah-Mu. Wow Tuhan, jadilah, amin. Pikiran Kristus akan menjadikan kita dewasa. Sehingga ketika kita dewasa di dalam kerohanian kita akan berani bayar harga. Kita akan berkata, hidupku bukan untuk melakukan dosa, hidupku untuk melakukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Penghambat untuk kita memiliki pikiran Kristus, saya akan cepat. Yang pertama, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, dibutakan oleh ilah zaman. Hati-hati, ketika pekerjaan, hobi, itu sudah membuat kita jauh daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang kedua, ketika hati dan pikiran yang tumpul atau membatu. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Hati-hati. Jangan sampai hati dan pikiranmu menjadi tumpul, menjadi membatu. Dan yang terakhir adalah apa? Ketika pergaulanmu salah. Makanya itu jemaat Tuhan yang terkasih. Efesus pasal 4 ayat yang kedua berkata, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi yang namanya pikiran harus terus-menerus diperbarui di dalam Kristus. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran Kristus akan semakin mendewasakan kita dalam kita bertindak, bersikap, dan kita menjalani kehidupan kita. Tidak menjadi batu sandungan, malahan menjadi berkat bagi banyak orang. Milikilah pikiran Kristus, karena dengan pikiran Kristus kita bisa melihat perkara-perkara yang rohani. Mari tundukkan kepala sebentar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kubahaya rabasyidiki rebehara bataku. Kurabahara rabasyidiki rabah. Ada yang sedang menjalani kemo, kanker atau tumor. Ada yang sedang kemo, ada yang sedang kemo. Kalau engkau yang ada di ruangan ini, engkau sedang menjalani kemo, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau yang sedang menjalani kemo yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di ruangan ini, engkau sedang menjalani kemo, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Yang sedang menjalani kemo, bisa taruh tangan kanan di dadanya. Satu ya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba tidak tahu kemo apa yang sedang dialami, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir saat ini. Setiap hal yang merupakan kelemahan di dalam tubuhnya, aku berdoa kuasa-Mu bekerja. In the name of Jesus. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Lewat setiap hal yang dilakukan, obat-obatan, tindakan apapun juga, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengasihi umat-Mu. Biarkan pikiran Kristus terus ada dalam diri umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai, dan aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.